Agni Nusa atau Negara Api adalah kerajaan kecil di tempat yang kini dikenal sebagai gugusan Kepulauan Krakatau. Kerajaan ini justru akhirnya takluk kepada Kerajaan Tarumanagara di tahun 452 Masehi. Sejak saat itu, Kerajaan Arutun Holotan menjadi kerajaan bawahan Tarumanagara. Lalu kemudian Kerajaan Salakanagara ini pernah dipimpin oleh 9 orang raja, semuanya masih anak keturunan atau kerabat dekat dari pendiri Kerajaan Dewa Warman I. Kemudian dari raja pertamanya, yaitu Prabu Dewa Warman I, maka akan menurunkan raja-raja di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa, Sumatera, Madura, Bali, Lombok, dan Kalimantan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penelusuran garis keturunan silsilah dari setiap raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Salakanagara. Jejak silsilah raja-raja lainnya, yang sampai kepada raja-raja di Kerajaan Tarumanagara, Bakulapura, Kutai Martadipura, Indraprahasta, Kendan Galuh, Medang, Mataram, Sriwijaya. Lalu dilanjutkan dengan Kerajaan Darmasraya, Kalingga, Jenggala Kahuripan, Daha Kediri, Singosari, Pajajaran, dan akhirnya kepada Kerajaan Majapahit. Berikut ini penelusurannya. Dewa Warman I alias Prabu Darmalokapala Aji Raksa Gapura Sagara memerintah pada tahun 52–90 Saka, 130–168 Masehi yang berasal dari Kerajaan Wangsa Saka, India Selatan. Lalu menikah dengan Dewi Pohaci Larasati Putri Aki Tiram menurunkan Dikwijayakasa Dewa Warman Putra alias Dewa Warman II pada tahun 90–117 Saka, 168–195 Masehi. Dewa Warman II menikah dengan putri keluarga Raja Singgala Sri Lanka. Dari pernikahan tersebut melahirkan Prabu Singasagara Bimaya Sawirya alias Dewa Warman III, 117–160 Saka, 195–238 Masehi. Dalam masa pemerintahannya, terjadi serangan bajak laut dari negeri China yang dapat dihadapi dan ditumpasnya. Dewa Warman II lalu melakukan perjanjian dengan Maharaja China dan raja-raja di India. Lalu kemudian, Dewa Warman III menikah dengan seorang putri dari Jawa Tengah. Dari pernikahan tersebut lahirlah putri tertua mereka yang bernama Tirta Lengkara. Ia lalu menikah dengan raja dari Kerajaan Hujung Kulon, bernama Dharma Satyanagara. Kelak ia menggantikan mertuanya sebagai penguasa Salakanagara bergelar Dewa Warman IV, 160–174 Saka, 238–252 Masehi. Dari perkawinan antara Dewa Warman IV dan Tirta Lengkara, maka lahirlah putri sulung yang bernama Mahisa Suramardini Warmandewi. Bersama suami yang bernama Dharma Satyajaya atau yang bergelar Dewa Warman V, ia memimpin Kerajaan Salakanagara selama 24 tahun 174–198 Saka, 252–276 Masehi. Ketika Dewa Warman V yang merangkap sebagai Senopati Sarwajala Panglima Angkatan Laut gugur dalam perang menghadapi serangan bajak laut, Sang Rani Mahisa Suramardini Warmandewi melanjutkan pemerintahannya seorang diri sampai tahun 211 Saka, 289 Masehi. Walau saat itu gerombolan bajak laut dapat ditumpas, tapi Dewa Warman V gugur karena terkena anak panah di punggungnya. Lalu kemudian Iswari Tunggal Pertiwi Warmandewi atau Dewi Minawati, putri yang sangat cantik ini kelak diperistri oleh Maharesi Jayasingha Warman Guru Dharmapurusa atau Raja di Raja Guru. Jayasingha Warman, pendiri Kerajaan Tarumanagara, putra yang kedua bernama Aswawarman. Ia diangkat anak sejak kecil oleh Sang Kudungga, penguasa Bakulapura. Ia lalu dijodohkan dengan putri Sang Kudungga dan dari pernikahan ini kemudian lahirlah Mulawarman, pendiri Kerajaan Kutai Martadipura. Aswawarman ini kelak menjadi seorang raja dengan kekuasaan yang besar di Bakulapura. Kekuasaan ini lalu diwariskan kepada putranya bernama Mulawarman, yang pada akhirnya justru mendirikan Kerajaan Kutai Martadipura. Putri yang ketiga bernama Dewi Indari yang kelak diperistri oleh Maharesi Santanu. Raja Indraprahasta yang pertama pendiri kerajaan yang lainnya tinggal di Swarnatwipa Sumatera dan menurunkan raja-raja di sana. Lalu di antara keturunannya nanti adalah raja-raja yang ada di Kerajaan Malayu dan Darmasraya, hingga akhirnya sampai ke Dapunta Hyang Srijayanasa pendiri Sriwijaya. Dan Aditya Warman keturunan Raja Darmasraya yang kemudian menjadi pendiri Kerajaan Malayapura di daerah Sijunjung, Sumatera Barat. Anggota keluarganya yang lain tinggal di Yawana dan Samananjung, sementara putranya yang bungsu lalu kemudian menjadi putra mahkota dan ia menggantikan ayahandanya Dewa Warman ke-6 sebagai Raja Salakanagara dengan gelar Dewa Warman ke-7.
Akan tetapi saat itu ia harus menjadi bawahan dari raja di kerajaan Tarumanagara, karena kerajaan tersebut sudah menjadi besar dan sangat kuat. Selain itu, permaisuri dari Dewa Warman ke-7 itu ada 2 putri. Yang pertama adalah Spatikarnawa Warman Dewi yang menurunkan raja-raja di Jawa Barat Tarumanagara, Indra Prahasta, Kendan Galuh, Pajajaran dan Kalimantan Bakulapura Kutai Martadipura. Dan yang kedua yaitu bernama Candralokana Putri, seorang Brahmana dari Kalankayana, India, yang telah menurunkan raja-raja di tanah Sumatera Melayu, Sribuja, Sriwijaya, Darmasraya Semenanjung, Jawa Tengah Kalingga, dan Kerajaan Medang. Maka Prabu Dewa Warman tetap diteruskan sampai ke raja-raja di Kerajaan Kahuripan, Kediri, Singosari dan Majapahit. Sedangkan pendiri Majapahit sendiri, yaitu Raden Wijaya, adalah keturunan langsung dari 2 kerajaan besar, yaitu Singosari dan Galuh. Ayahnya yang bernama Rakrian Jayardama adalah seorang putra mahkota di Kerajaan Galuh, karena ia adalah anak dari Prabu Guru Darmasiksa Raja ke-22 Kerajaan Galuh. Sementara ibunya seorang putri di Kerajaan Singosari lantaran masih keturunan langsung dari Sri Rajasa Sang Amurwabumi pendiri Kerajaan Singosari. Demikianlah sejarah dan kisah dari keturunan Prabu Dewa Warman I di Kerajaan Salakanagara. Kerajaan ini menjadi cikal bakal dari banyaknya kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara, khususnya yang berada di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Lombok dan Kalimantan, dari Prabu Dewa Warman I dan Dewi Pohaci Larasati inilah. Maka semua pemimpin terbaik itu berasal dari sini, semua kerajaan itu bisa berdiri, hingga pada akhirnya sampailah pada raja-raja di Kerajaan Wilatikta Majapahit. Khususnya pada diri Prabu Wijaya pendiri kerajaan untuk meneruskannya, di masa kerajaan inilah, keturunan dari Prabu Dewa Warman Wangsa Warman mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan yang mereka bangun menjadi yang terbesar di Nusantara. Meskipun kerajaan Majapahit sudah lama runtuh, namun keturunan dari Prabu Dewa Warman dan Dewi Pohaci Larasati itu masih tetap ada. Mereka masih berasal dari garis silsilah yang sama, khususnya dari Kesultanan Mataram Islam, melalui garis Danang Sutawijoyo alias Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Islam. Dari Danang Sutawijoyo inilah yang merupakan keturunan dari Patihudara alias Brawijaya Raja terakhir Majapahit, maka keturunan Prabu Dewa Warman itu tetap ada hingga saat ini, dan akan tetap ada sampai kembalinya kejayaan Nusantara. Nah, semoga kisah ini menjadi pemahaman bagi kita semua, sebagai generasi penerus, sepatutnyalah kita selalu menjaga sejarah dan peninggalan yang berharga. Namun begitu banyak di Nusantara ini, jejak-jejak peninggalan kerajaan maupun candi dan keratonnya oleh para leluhur kita terdahulu yang masih penuh teka-teki dan misteri. Semoga kisah ini bermanfaat untuk semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.